hati kita, kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita naikkan pujian Bapa-Ku datang padamu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi, haleluya. Puji Tuhan, Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Semuanya bersemangat. Pakai gerakannya ya. Haleluya.
angkat tangannya, matanya, kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Semuanya sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama-lamanya. Lagi ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama-lamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama-lamanya. Tuhan, nanti Kak Febe bawa kita dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, kami sudah memuji Tuhan. Segala saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap dan tunduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan telinganya, matanya, dan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Halo semuanya adik-adik GBD Cikarang, apa kabar hari ini? Kakak percaya semuanya dengan keadaan yang sehat dan luar biasa. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, ayo semuanya kita siapkan hati kita, pikiran kita, biar kita mau fokus dengan firman Tuhan. Nah, saat yang indah ini, kakak akan bercerita dalam Injil Matius 13, ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-35. Oke, kita akan baca semuanya ya. Yang ada di rumah, kita akan buka Alkitab kita. Matius 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.
puji Tuhan, ini adalah perkataan Yesus, pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Dan saat indah ini juga, Yesus mau datang kepada kita mengajarkan tentang hal kerajaan sorga itu. Dia memberikan suatu perumpamaan atau contoh seperti tentang biji sesawi yang bagaimana tadi kita sudah baca. Nah, di mana hal kerajaan surga itu seperti seorang penabur yang mempunyai biji sesawi yang ditaburkan di ladangnya. Nah, sehingga biji sesawi itu dia bertumbuh terus, bertumbuh, bahkan dikatakan firman Tuhan, dia bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dari pohon-pohon atau sayur-sayuran yang lain. Wah, luar biasa biji sesawi itu. Yuk kita mau lihat gambar di samping ini. Nah, seperti inilah biji sesawi. Nah, dan ketika dia bertumbuh sampai besar seperti pohon, sehingga burung-burung datang di sana. Mereka bersarang, menghinggap di cabang-cabang. Nah, Yesus mau menjelaskan bagi kita tentang hal kerajaan sorga. Apa sih Kak hal kerajaan sorga itu? Nah, hal kerajaan sorga itu adalah di mana Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup, bertata, ya, berdiam. Nah, berarti berbicara apa hal kerajaan sorga? Hal kerajaan sorga itu berbicara tentang suasana sorga, suasana yang penuh sukacita, suasana yang penuh damai sejahtera, suasana yang penuh kasih dari Tuhan. Nah, bahkan hal kerajaan sorga itu berbicara tentang bagaimana Yesus itu, ya, Yesus yang bertata itu pun hadir di hati kita. Berarti kita menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, Tuhan menjelaskan bagi kita bagaimana hal kerajaan surga ini pun harus kita alami di dunia ini. Nah, suasana surga itu harus ada dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sekecil apapun itu, perbuatan-perbuatan baik kita seperti biji sesawi, nah, yang sangat kecil dikatakan. Nah, kalau adik-adik mau lihat, kakak bawa seperti ini biji sesawi. Nah, bisa kelihatan? Nah, seperti yang sudah dilihat tadi di gambar, biji sesawi itu seperti ini adik-adik, sangat kecil sekali. Nah, tetapi ketika ditanam, ketika ditabur, ketika dipelihara, dan ada pertumbuhan, dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar dikatakan firman Tuhan, sehingga banyak burung datang berhinggap. Berarti apa? Hal kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ketika kita terus pelihara, ketika kita terus menyiraminya, dan itu kita membuat hal itu bertumbuh, nah hal itu berkembang, ya, kita, kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan bisa menjadi dampak yang besar. Nah, sebagai contoh, hal kecil apa yang Tuhan percayakan bagi kita? Misalnya, hal untuk berbuat baik, kasih itu sendiri. Ketika Tuhan taruh kasih dalam kehidupan kita, mari kita mau saling mengasihi di sekolah, di rumah dengan teman-teman, mungkin bermain dengan kakak beradik, kita memberikan senyuman yang terbaik, kita membawa sukacita, saling mengasihi. Bagaimana lagi? Kita tidak hidup bertengkar, saling marah-marahan, gondok-gondokan. Nah, itu kita mau bagikan kasih kita. Nah, apalagi kasih? Kita mau hidup saling berbagi. Nah, kalau kita punya lebih, mari kita mau beri untuk adik kita di rumah, kita mau bagikan untuk teman kita di sekolah, kita mau bagikan untuk kakak kita, untuk mama kita, untuk papa kita. Nah, sehingga apa? Semuanya akan terasa damai di hati, akan membawa sukacita. Nah, kalau hal sekecil itu yang adik-adik pelihara sampai adik-adik besar nantinya, nah itu semua akan berdampak yang luar biasa. Ketika adik-adik nantinya sudah besar nih, sudah kuliah, sudah bekerja, orang-orang akan merasakan kasih dari adik-adik, perbuatan baik dari adik-adik. Nah, misalnya apalagi yang Tuhan kasih untuk kita, beri untuk bisa kita pelihara kehidupan yang
yang saling tolong menolong. Nah, kalau orang lain membutuhkan uluran tangan kita, mari kita mau bantu. Misalnya ada teman kita main sepeda, jatuh. Apakah kita mau tertawa saja? Jangan, tapi kita mau hampiri, kita mau tolong teman kita. Nah, apalagi di rumah, mama lagi masak, mari kita mau apa? Bantu mama, mungkin mau bantuin ambil garam, mau ambil apa lagi? Ayo, kita mau ambilin telur, kita mau mungkin mau bilang tolong ke warung depan beliin gula, mau minum teh. Kita mau bantu mama di rumah. Nah, hal sekecil itu kalau kita pelihara adik-adik, semuanya akan berdampak yang besar. Nah, dalam perikop ini ada juga Tuhan menjelaskan hal yang lain, ya, bagaimana ada seorang perempuan ya mengambil ragi lalu diadukan di tepung terigu yang banyaknya 3 sukat. 3 sukat itu kalau kakak pelajari 40 liter. Nah, sehingga ya ragi itu dapat berkembang, nah dapat menjadi besar, dan ketika diadonkan di adonan, nah dia bisa ketika dibuat, dimasak bisa menjadi roti adik-adik. Nah, roti yang berkembang, roti yang enak. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus pelihara kasih itu, kita harus memelihara setiap sukacita yang kita punya, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan beri, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat. Kehidupan kita bisa dinikmati semua orang. Nah, mari adik-adik kita mau pelihara kehidupan kita sehingga berdampak buat banyak orang. Hal kerajaan sorga itu, suasana sorga bisa dinikmati oleh semua orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, firman Tuhan kami tibakan di tempat ini. Kita mau berdoa biar firman Tuhan dapat bertanam di hati kita, dapat terus kita ingat, kita renungkan, dan kita mau lakukan. Puji Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan setiamu. Kau sudah berfirman bagi kami, dan ajarlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami mau Tuhan, suasana sorga, keselamatan yang kami terima bisa juga berdampak buat teman-teman kami, buat orang tua kami, buat semua orang di sekeliling kami, sehingga kehidupan kami selalu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan hidup kami, biar Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, dan Tuhan jaga. Hanya ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Jangan lupa minggu depan kita terus beribadah online. Tuhan Yesus memberkati.